Halo Asari, sudah. Sudah, Pak. Oke, Sudah, jadi Pak. eh, hari ini kita akan bahas mengenai salah satu aspek dalam puisi ya. Jadi pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang puisi. Nah, sebelum kita masuk ke puisi, kita akan bahas dulu salah satu aspek yang paling penting yang membuat puisi itu berbeda dengan bahasa pada umumnya. Ya, ada yang disebut dengan performative language, bahasa performatif, perform. Jadi materi ini diambil dari bukunya Jonathan Fuller yang berjudul Literary Theory, Very Short Introduction. Nah, mendengar kata performative language, kira-kira di kepala kalian itu, ya, atau di pikiran kalian itu apa? Performative language, perform. Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Tayangan bahasa, Pak. Menurut saya. Kenapa, Ispadillah? Tayangan tentang bahasa atau pertunjukan tentang bahasa. Pertunjukan tentang bahasa. Yang lain? Perform. Perform. Kamu perform dulu di atas. Perform atau yang disebut dengan aksi, ya. Jadi kalau secara tekstual literal ini bisa dipahami sebagai bahasa aksi, ya, bahasa yang bertindak. Jadi bukan manusia yang bertindak, tetapi bahasanya yang seolah-olah hidup. Ya. Nah, signifikansi atau pentingnya kita tahu atau mempelajari tentang performative language ini karena ada sebuah problem, ya, di mana bahasa performatif itu membawa pusat perhatian, ya, masalah itu yang berfokus pada makna dan efek dari bahasa dan berakhir tentang identitas dan sifat alamiah dari subjek. Ya, jadi fokus di sini adalah makna dan efeknya. Jadi bahasa dipahami memiliki efek, dampak. Ya, saya kasih contoh. Ketika saya meminta mahasiswa, anggaplah saya ini kita berada di kelas ya, saya kemudian berteriak ya kepada salah seorang mahasiswa, anggaplah A, keluar. Saya minta dia keluar dalam kelas atau meminta dia diam dalam kelas. Kemudian mahasiswa itu keluar atau diam di dalam kelas, itu yang dianggap sebagai efek dari bahasa. Ya. Jadi yang fokus perhatian di sini adalah efeknya, sehingga dia dianggap perform, aksi. Ya. Berbeda saat kita membaca apa namanya, karya ilmiah ataupun surat kabar, ya, itu tidak memiliki efek, ya, paling tidak menambah pengetahuan, tetapi kita tidak beraksi, ya, kita tidak beraksi atau bereaksi terhadap teks atau bahasa yang dikonsumsi. Nah, berbeda dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, puisi
puisi memiliki kecenderungan yang sama dengan performative language. Dia memiliki efek tidak hanya kepada penuturnya, tetapi juga kepada pendengarnya. Ya, jadi puisi itu dianggap sebagai bagian dari perform. Jadi tak jarang itu ada lomba pembacaan puisi. Jadi tidak hanya sekedar lomba menulis puisi ya, tetapi juga lomba apresiasi atau lomba pembacaan puisi atau deklamasi puisi. Begitu. Saya kasih contoh lagi. Pada saat masa periode perjuangan itu ada pidatonya Bung Tomo yang dianggap membakar, ya, membakar semangat perjuangan arek-arek Surabaya, yang kemudian dianggap sebagai salah satu peristiwa bersejarah. Nah, dengan bahasa disiarkan melalui radio-radio itu dianggap memiliki efek. Orang bergerak, ya, melakukan perjuangan. Nah, yang kemudian mempertanyakan tentang identitas. Identitas di sini maksudnya posisi dari subjek tersebut atau kondisi alami dari subjek tersebut. Ini siapa dan di mana dan pada kondisi apa? Itu pertanyaannya. Bisa saja untuk teks yang sama, misalnya teks yang sama ya, disuruh keluar di dalam kelas, peristiwanya sama di dalam kelas, seorang mahasiswa disuruh keluar, tetapi identitasnya berbeda. Seorang mahasiswa menyuruh temannya mahasiswa yang lain untuk keluar, ya, tetapi yang diminta untuk keluar itu tidak bergerak atau tetap di kelas, ya, artinya apa? Ada perbedaan identitas. Siapa yang mengungkapkan, padahal kata-katanya sama, ya, kata-katanya sama. Jadi pembacaan puisi pun demikian. Apakah penutur atau pembaca puisi itu mampu menangkap atau mengidentifikasi teks sehingga dia berhasil untuk menunjukkan aksi-aksi dalam bahasa itu sendiri. Ya. Sampai di sini jelas ya, performative language? Jelas, Pak. Iya. Jadi dia bahasa dianggap memiliki efek, dampak, atau memiliki pengaruh, ya. Nah, tetapi juga bergantung terhadap identitas dan kondisi dari subjek-subjek yang terlibat. Nah, di sini ada pendapat ahli ya, konsep performatif itu muncul pada tahun 1950-an oleh filsuf Inggris bernama J.L. Austin. Jadi menurut dia bahasa performatif itu berbeda dengan bahasa konstantif. Nah, konstantif itu berupa pernyataan, deskripsi, benar atau salah. Tetapi performatif itu tindakan. Ya, tindakan. Dia sebuah aksi. Ya. Nah, bisa juga disebut seperti ini. Kalian pernah ketemu sama tim marketing atau sales ya, bagaimana kalian dibujuk untuk membeli barangnya atau dagangannya. Nah, itu merupakan satu bentuk tindakan. Kalau kalian beli, ya, nah itu menunjukkan bahasanya perform, ya, bahasanya perform. Jadi performatif itu hadir tidak untuk menggambarkan, do not describe,
tidak menggambarkan, menceritakan, dia tidak menceritakan atau menggambarkan, tetapi perform, menunjukkan sebuah aksi yang telah didesain, yang telah ditujukan. Ya. Nah, performatif dan kesusastraan. Jadi, performatif itu dianggap sebagai salah satu yang membantu karakteristik dari wacana kesusastraan. Ya, yang kemudian dianggap membedakan dengan wacana-wacana yang non sastra. Saya kasih contoh pada saat kalian mungkin membaca sebuah puisi atau juga membaca sebuah cerpen atau novel yang kemudian menyebabkan kalian berpikir, ya, atau merubah sudut pandang kalian, ya, yang dulunya A, tetapi setelah membaca suatu hal, kemudian mengubah pandangan kalian, itu juga merupakan salah satu bentuk performatif. Ya. Jadi sama halnya dengan performatif itu, sastra juga muncul tidak merujuk pada pernyataan utama atau dari hubungan antara benar dan salah. Jadi sastra itu bukan persoalan mana benar mana salah, ya. Tidak merujuk pada pernyataan prior, pernyataan utama. Tetapi sastra muncul untuk menciptakan pernyataan. Jadi untuk menciptakan pernyataan, to create the state, yang berhubungan atau merujuk pada aneka macam persoalan. Jadi kalian harus pahami, ya, bernalar sastra itu kalian tidak bisa menentukan mana A, mana B. Mana B, mana A, mana hitam, mana putih, ya. Ya, jadi pikiran-pikiran kalian yang mengatakan bahwa ini sastra bagus, ini sastra jelek, ini sastra mempunyai nilai yang begitu tinggi, sedangkan ini nilainya rendah, itu hilangkan dulu atau taruh dulu, ya. Jadi menurutnya Jonathan Kohler di sini, sastra itu tidak merujuk pada hubungan itu, benar atau salah, baik atau buruk, tidak. Tetapi dia menciptakan satu pernyataan-pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi dia membuka sudut pandang yang mungkin kemarin kamu tidak lihat. Ya. Seperti mungkin di sini sudah saya jelaskan atau sempat saya singgung, beberapa skripsi rekan-rekan senior sebelumnya itu lebih banyak mengulas tentang nilai-nilai moralitas, ya. Jadi nilai moralitas dalam novel ini, nilai moralitas dalam novel ini, ya itu bukan berarti keliru atau salah, ya. Itu tidak keliru atau tidak salah, tetapi itu menciptakan satu bentuk yang pakem dari sebuah sastra. Padahal sastra itu membuka semua kemungkinan, ya, membuka semua kemungkinan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau seperti itu mungkin sulit ditentukan yang mana sastra, yang mana bukan sastra, ya toh, karena tidak ada benar, tidak ada salah. Tidak ada hitam, tidak ada putih, tetapi saling berhubungan. Nah, jawabannya
yaitu ya sastra memiliki ciri-cirinya. Memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak digunakan pada karya-karya tulis yang lainnya, ya, tetapi dimanfaatkan oleh sastra. Itu jadi ciri-cirinya yang membedakan, bukan baik atau buruknya. Ya, jadi kalian harus pahami betul-betul sebelum semesternya naik lagi ya, naik ke semester 3 udah masuk ke teori dan lain-lain. Jadi dipahami, didudukkan secara seksama bahwa sastra itu cair, ya. Sastra itu cair. Tidak ada pakem yang kemungkinan bisa membekukan satu aspek dalam sastra dominan daripada aspek yang lain, tetapi membuka semua kemungkinan karena sastra itu memiliki ciri performative language. Dia aksi. Ya, dia aksi. Kalau cuma satu dan tetap, nah itu namanya pasif dia. Itu terus dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pasif. Tetapi bahasa sastra itu aktif. Bisa saja zaman dahulu A, nah, zaman modern B, nah, kemungkinan zaman sekarang itu A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Gitu. Jadi dia tidak stabil ya. Ada banyak kemungkinan karena selalu menciptakan to creates ya. Ya, menciptakan pernyataan dari rangkaian hubungan yang dirujuk. Itu. Nah, ini yang pertama tadi, first and most simple. It brings into being characters and their action. Jadi membawa ya atau mendorong karakter-karakter dari aksinya. Jadi kalau kita lihat sebuah karya sastra itu punya karakter, dia menciptakan karakter. Tokoh A, tokoh B, ya. Kalau kalian kemarin ikut pertemuan sebelumnya, yang kalian presentasi beberapa cerpen, ya, itu ada karakter-karakter di dalamnya yang kemudian saling beraksi satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, ya. Karakter A, tokoh A sedang melakukan apa, kemudian ditanggapi dengan karakter B. Nah, itu dalam karakter, dalam sastranya. Nah, yang tahap kedua, karya sastra membawa ide konsep yang mereka bangun. Ini antara hubungan sastra dan pembaca. Ya, membawa konsep atau ide-ide. Jadi yang seperti saya utarakan pada slide sebelumnya itu, mungkin saja sudut pandang kalian sudah terbentuk A. Setelah kalian baca, kalian terbuka. Oh iya ya, ternyata seperti ini. Nah, itu artinya konsepnya sampai di kepala kalian. Ya. Nah, singkatnya, in short, the performative brings to center stage a use of language. Jadi dia mendorong atau menunjukkan bahwa bahasa performatif itu merupakan tahapan terpusat dari penggunaan bahasa yang sebelumnya dianggap marginal. Ya, jadi bahasa itu dulu dianggap tidak ada apa namanya konsekuensinya, ya, dibandingkan dengan disiplin ilmu lain. Nah, ternyata tidak demikian.
menguasai bahasa, nah, berarti kita mampu menciptakan aneka macam peristiwa-peristiwa, ya, and help us to concept a literature as act of event. Jadi membantu kita untuk memahami kesusastraan sebagai sebuah aksi atau peristiwa. Jadi sastra itu sebuah aksi, ya. Nah, dari ketiga hal ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan? Ayo bertanya sebelum kita masuk ke masalah puisi di pertemuan minggu depan. Jangan diam ya, ini penting ini. Halo, ada mahasiswa? Suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Pak. Masih ya? Saya pikir sudah saya bicara sendirian tadi ini. Iya. Pertanyaan. Ya? Bagaimana? Saya mau tanya, kalau performative language ini sama dengan semantik atau tidak, Pak? Semantik. Ya, memiliki kesamaan, ya. Tetapi ada hal yang membedakan, ya, terutama aspek wacana dan identitas. Sintakmatik dengan sintaktik itu dia tidak sampai kepada persoalan identitas dan nature of subject, ya. Nah, jadi dari aspek linguistik tidak sampai ke sana, ya. Jadi fokus kepada penggunaan bahasa. Nah, kalau nanti kalian kan nanti ada pembagian ya, siapa yang masuk ke linguistik, siapa yang memilih masuk ke sastra, itu nanti fokus penelitiannya berbeda, ya. Nanti kalau rekan-rekan pilihnya ke sastra, bisa saja fokus penelitiannya ke identitas nanti, atau ide, konsep, atau wacana, ya, yang sama sekali itu jauh lebih luas pembahasannya dibandingkan hanya sekedar teks, ya. Misalnya saya kasih penjelasan. Nah, tadi peristiwa yang sama di kelas, teksnya sama, ya, teksnya sama. Nah, seorang mahasiswa diminta untuk keluar, tetapi perbedaan identitas antara penutur, satu penuturnya seorang dosen, satu penuturnya mahasiswa yang lain. Kenapa memiliki efek yang berbeda? Ternyata karena identitasnya. Identitas dosen memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang lain. Ya, dibahas lagi ini, kenapa lebih tinggi? Kenapa otoritas itu? Nah, ternyata ada konsep dominan, dominasi dan didominasi, represi dan terepresi. Nah, itu yang tidak dibahas oleh linguistik sintaksis atau sintakmatik. Sastra dia bahas sampai sana, ada teorinya, ya, begitu. Tadi siapa yang bertanya? Azalea, Pak. Azalea, Pak. Iya, itu pertanyaannya bagus. Ya, nanti kalian tinggal pilih. Kalau misalnya saya mau fokusnya ke teks saja, lebih bagus untuk memilih linguistik. Kalau ingin fokusnya lebih besar, bisa masuk ke sastra. Nah, kalau saya sendiri itu fokus saya itu ke sastra. Jadi kalau pilih linguistik tidak ketemu sama saya, ya.
Mungkin Ya, Pak. ketemu sama dosen yang lain yang fokusnya ke linguistik. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut. Nah, salah satu ahli yang disebut Jacques Derrida. Ya, Derrida ini salah satu filsuf Prancis, ya. Ya, dia menganggap bahwa dia mengkritisi, ya. Dia mengkritisi pendapat Austin tadi. Nah, dia mengatakan bahwa pendapat Austin itu menentukan, sudah menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya cenderung diulang dalam bahasa. Ya, dia mengkritisi. Jadi pendapat sebelumnya ini, saya tunjukkan mana tadi pendapatnya Austin, sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip dasarnya sendiri. Ya, jadi tadi Austin mengatakan bahwa sastra itu cair. Ya, sastra itu cair. Dia menghubungkan aneka banyak pernyataan-pernyataan yang menjadi rujukan, tidak menetapkan satu konsep tertentu. Nah, menurutnya Derrida, pendapatnya Austin ini justru bertentangan dengan prinsip dasarnya. Karena kenapa? Dia menetapkan bahwa sastra itu aksi. Ya. Nah, Derrida ini, kalau kalian nanti ambil sastra ya, dia itu terkenal dengan pahamnya dekonstruksi. Dekonstruksi. Jadi dia menentang adanya kemapanan baik itu konsep ataupun struktur. Ya. Dia menentang adanya satu konsep ataupun struktur. Jadi dia terkenal dengan konsepnya dekonstruksi atau diferang, penundaan. Jadi kalau menurutnya Derrida, semestinya tidak ada sastra itu kalau memang cair ya, dia bukan aksi dan bukan pasif. Seperti non-seriously but also seriously. Sastra itu tidak serius tetapi juga serius. Ya. Nah, jadi dia mengatakan kalau sastra itu atau bahasa performatif itu aksi, ya dia juga bukan aksi. Jangan ditetapkan, harus sesuai dengan prinsip dasar. Ya. Sebagai contoh sebuah kutipan. Nah, dia mencontohkan sebuah kutipan. Kutipan itu bukan satu hal yang penting, ya, tetapi dia penting. Kenapa? Bagaimana posisinya? Penting dan tidak penting dari sebuah kutipan. Yang penting dalam sebuah kutipan itu adalah argumentasi penulis. Ya, misalnya Azhari mengutip ahli. Ya, dalam sebuah makalah atau skripsinya nanti Azhari dia mengutip satu pandangan ahli. Ya. Nah, sebenarnya yang penting dari skripsi atau tindakan mengutip dari Azhari ini adalah argumennya kenapa dia mengutip. Nah, adapun pentingnya kutipan tersebut untuk mendukung argumennya Azhari, jadi saling mendukung. Ya, saling mendukung, bukan satu lebih penting, yang lainnya tidak penting. Begitu. Ya. Ini salah satu pendapat ya. Jadi dia menentang, dia tidak sepakat dengan Austin yang mengatakan sastra itu cair, tetapi di satu sisi dia menetapkan bahwa sastra itu aksi. Mestinya ya sastra itu antara aksi dan tidak aksi gitu. Kemudian ada juga Butler. Ini Judith Butler ini salah satu tokoh feminis ya. Nanti kalian kalau di semester 4 semester 6 ya.
saya mengajar ini, kajian wanita atau biasanya disebut dengan feminisme. Nah, kalian akan ketemu dengan pendapatnya Judith Butler, ya. Jadi dia mengatakan bahwa dari aspek feminis, ya. Jadi politik dari feminis itu membutuhkan sebuah ide tentang identitas feminin. Jadi sebuah fitur-fitur esensial di mana perempuan bersama dengan perempuan yang lain memberikan tujuan dan kepentingannya masing-masing, kepentingan bersama, common interest. Jadi dia melihat performatif dari sudut pandang feminis. Nah, jadi kalau misalnya sudut pandang, misalnya ya, saya kasih contoh dengan teks yang sama pada kasus kelas, ya. Ternyata yang menyatakan itu adalah seorang perempuan yang meminta mahasiswa keluar itu adalah seorang perempuan atau dosen perempuan. Nah, di sini perkembangannya itu jauh lebih luas lagi karena menurutnya Butler ini ada aspek keperempuanan berbeda dengan laki-laki. Ya, berbeda dengan laki-laki. Jadi pembahasannya bisa luas. Nah, kalau tadi Azawiyah sintakmatik dan sintaksis itu tidak sampai ke sini. Tidak sampai pada persoalan politik. Ya. Tidak sampai pada persoalan politik. Nah, sedangkan sastra dia menjangkau. Misalnya di antara kalian nanti ada yang skripsinya tentang persoalan gender, ya teks itu bias gender. Untuk teks yang sama tetapi diucapkan oleh laki-laki dan perempuan itu memiliki efek yang berbeda. Saya kasih contoh, di dalam keluarga kalian ketika disuruh sama ibu sama bapak itu pasti dampaknya berbeda. Umumnya anak-anak itu lebih takut ke siapa? Ya Bapak, Pak. Iya. Padahal teksnya sama, misalnya disuruh makan sama mamanya udah dari tadi udah 3 kali disuruh makan tidak makan. Tetapi saat bapaknya yang suruh baru 1 kali atau belum disuruh, tapi baru di matanya baru dipelototin begitu, dia sudah makan. Iya toh? Nah, aspek feminis itu menyoroti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya teks, tetapi juga gender yang memiliki efek dalam teks itu. Ya, di sini di poin kedua disampaikan bahwa your gender is created by your acts. Jadi gendermu itu diciptakan oleh perilakumu. Ya. In the way that promise is created by act of promising. You become a man or woman by repeated acts. Jadi kalian menjadi laki-laki atau menjadi perempuan dengan perilaku yang selalu diulang-ulang. Nah, berdasarkan konvensi sosial, kebiasaan yang sering dilakukan dalam satu kebudayaan. Ya, jadi persoalannya sampai ke sosial, konvensi sosial hingga sampai ke kebudayaan. Ingat ya, nah, luasnya pembahasan kesusastraan ini kita sampai otoritas tadi, kemudian ada gender, kemudian di sosial konvensi sampai ke kebudayaan. Berawal dari teks. Tinggal pilih nanti kalian mau fokusnya kemana. Oke? Nah, materinya kita cuma ada 8 slide ya, 7 slide.
Nah, kalian yang ingin bertanya silahkan ditanyakan. Monggo. Ayo, jangan diam-diam baik. Ini sekalian sambil saya absen ya. Silakan ditanyakan. Jangan, kalau kalian pusing wajar, itu artinya kalian berpikir. Tapi kalau bingung apa yang ingin ditanyakan, saya ragu kamu fokus atau tidak. Gitu. Beda itu pusing sama bingung. Pak, saya Pak, Iya, gimana silakan. pertanyaan saya tentang yang akan kita bahas minggu depan tentang puisi ini, Pak. Mm-mm. Yang tadi Bapak juga sudah bahas sedikit tentang puisi, yang dimana tentang performa language. Itu kan puisi ini kan semua bermakna, Pak. Pasti akan memberikan respon terhadap pembaca atau pendengar. Mm-mm. Terus? Apakah ada salah satu puisi yang dimana tidak mempunyai makna, akan tetapi tidak memberikan dampak terhadap pembaca atau pendengar tadi? Oke. Udah? Sudah, Pak. Oke, ini pertanyaan dari Liz Fadila. Tadi Liz Fadila bilang, pasti memberikan makna dan memiliki efek kepada pembaca atau pendengar. Itu dari mana itu? Kata pasti. Dari mana? Kok bisa menyimpulkan pasti? Ya, menurut saya Pak, Iya, menurutnya Liz, kok bisa pasti? ya maksudnya kan setiap puisi kan pasti memberikan makna. Ada kata makna, ada kata-kata yang mungkin tidak dimengerti orang, tapi itu bermakna. Ya ini yang harus dikasih clear ya. Ya, Pak. Puisi itu netral. Yang menentukan makna, menurutnya yang kita bahas tadi itu, ada identitas dan nature of subject, kondisi subjek yang terlibat. Jadi, berdasarkan pendapat Austin itu, sebenarnya ada banyak faktor yang memiliki sehingga teks ini perform atau berdampak. Ya, kalau dikatakan pasti memiliki makna, pasti memiliki efek, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Harus dipahami juga kondisi atau identitasnya. Misalnya saya kasih contoh. Sebuah respon pembaca terhadap satu bacaan atau puisi. Ada yang disebut dengan resepsi pembaca. Itu resepsinya berbeda-beda. Respon pembaca itu berbeda-beda. Artinya apa? Itu tidak pasti. Tidak pasti. Ada saja untuk puisi yang sama, seorang pembaca mengatakan ini puisinya biasa-biasa saja, sedangkan yang lain mengatakan luar biasa. Itu bagaimana? Apakah yang satu salah, yang satu benar? Satu responnya salah, satu responnya benar? Tidak seperti itu. Kita kembali lagi, bergantung pada identitas dan kondisi, atau yang disebut dengan pengalaman pembaca. Ya, semakin banyak pengalaman pembaca,
maka dia akan memiliki storage atau kapasitas untuk menangkap makna yang ada. Ya, pengalaman pembaca, resepsi pembaca. Itu yang salah satu yang menentukan dampak atau efek dari sebuah bacaan. Ya, menambah sensitivitas. Nah, itu yang dikatakan tadi, dari meaning, efek, kemudian berujung pada identitas dan nature of subject. Berbeda-beda, semua orang berbeda pengalamannya. Ada yang belum pernah merasakan putus cinta, ya toh? Ada yang sudah berkali-kali putus cinta. Dia baca puisi tentang putus cinta. Yang belum pernah putus cinta biasa-biasa saja, dia belum punya pengalaman. Sedangkan yang lain, waduh, udah terbawa, udah baper dia. Ya. Nah, itu identitas dan kondisi subjek yang terlibat. Begitu ya. Apakah ada puisi yang tidak memiliki efek? Ya. Apakah ada? Kalau dari kondisi yang tadi itu saya ceritakan, nah, pertanyaannya, apakah ada puisi yang tidak memiliki efek atau tidak memiliki dampak? Ada tidak menurut kalian? Kayaknya ada sih, Pak. Kayaknya ada sih, Pak. Kayaknya ada. Ini ragu-ragu ini, Azhari. Bagaimana Azhari? Menurutnya Azhari? Ya, tadi kan Pak sudah jelaskan bahwa puisi itu belum tentu pasti memiliki dampak ataupun efek. Jadi mungkin ada puisi yang kondisi ataupun identitasnya tidak terlalu sesuai dengan pembaca. Mungkin puisinya adalah puisi yang ditemukan pada beratus-ratus tahun yang dahulu kala, memiliki efek ataupun dampak terhadap masyarakat yang pada saat itu, tapi tidak terlalu memiliki efek pada masyarakat yang sekarang. Kalau itu pemahaman saya sih, Pak. Iya. Ya, sedikit lagi yang saya tambahi ya. Ada puisi yang tidak memiliki efek dan tidak memiliki dampak. Kapan itu? Pada saat identitas dan kondisi subjek yang terlibat itu tidak nyambung. Misalnya dalam satu kebudayaan tertentu, ya, dia menulis satu puisi dengan bahasa ya yang tidak dipahami, ya, memiliki kebudayaan lah. Untuk subjeknya berbeda, kondisi subjeknya yang terlibat itu berbeda antara pembaca dan penulis ya, dan pembaca, kemudian apa yang diceritakan itu tidak akan berdampak. Yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan, ini apa? Oh, ternyata ini puisi. Ini puisi. Minggu depan, coba nanti deh, minggu depan saya akan beri kalian satu contoh puisi yang mungkin tidak terbayang bahwa, oh, ini salah satu bentuk puisi. Minggu depan kita akan lihat ya. Nah, setelah tahu, disitulah mulai keterikatan antara satu subjek dengan subjek yang lain. Dalam hal ini subjek penulis dan subjek pembaca. Setelah mengenali, ya, setelah memperoleh pengalaman yang lebih tentang suatu hal atau peristiwa yang disinggung atau disampaikan dalam sebuah karya. Begitu Lis, Fadila ya. Masih ada yang lain? Pak. Ini saya sambil presensi. Azhari, Sutriana, Hi Umar hadir?
Tidak ada. Hadir, Pak. Mana Sutriana? Mana Sutriana? Kalau saya sebut namanya, aktifkan kameranya ya. Oh iya, Pak. Oh iya, Sutriana hadir. Oke. Ashari tadi sudah. Sri Wulandari Rauf. Wulandari. Tidak ada ya. Nur Hasia Hamzah. Hadir, Nur Hasia hadir. Karlina Kardi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Fitria Muhammad. Tidak ada. Hadir. Mana Fitria? Hadir, Pak. Mana Fitria ini? Tunggu, Pak, bentar. Iya. Soalnya yang disorot itu plafon rumahnya itu saya lihat. Amelia Laode. Hadir, Pak. Amelia hadir. Oke. Liz Fadila. Mana Liz Fadila tadi? Ada suara? Kemudian Samsir Diva. Tidak Tidak ada, ada. Pak. Fahrul Yoi Sangaji. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Emma Kasir. Hadir, Pak. Hadir, Emma Pak. Kasir. Tidak ada. Emma Kasir hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Wanda R. Daud. Tidak ada. Oke, tadi yang belum itu Fitria Muhammad. Ya udah, sudah hadir Fitria ya. Masih ada yang belum saya sebut namanya? Oh, Liz Fadila sudah aktif kameranya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan. Jadi minggu depan kita akan bahas puisi, jenis-jenis puisi, dan kalian siap-siap baca puisi ya. Siap-siap baca puisi. Oke. Baik. Langsung deklamasi puisi via Zoom. Oke. Ya, Pak. Ya, rekan-rekan sekalian, materinya kita sudah selesai, bahasa performatif dalam kesusastraan. Minggu depan kita ketemu lagi waktu yang sama. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.